banyak agen-agen yang tangguh, bukan tanpa alasan Jenderal memilih James. James dikenal lihai dalam misi gerilyanya yang sukses membuat Skibidi Toilet KO. Namun begitu, misi kali ini cukup berat dari misi-misi lainnya. Tapi James dengan mantap membulatkan tekad untuk melaksanakannya. Gak menunggu lagi di camp latihan itu, James melakukan latihan-latihan tambahan. Salah satunya adalah latihan menyelam karena ini salah satu taktik yang disusun oleh Jenderal Kameramen untuk misi ini. Nantinya James akan menjalankan misi ini sendirian tanpa ada kameramen yang ikut dengannya. Oleh karena itu, James dipersiapkan untuk penyamaran khusus. Dari pertimbangan Jenderal, James akan menyamar sebagai Skibidi Toilet. Di sana udah siap unit toilet dan bersiap melakukan transformasi kepada James. Mengetahui itu, James gak mempertimbangkannya lagi. Dia pun langsung bersedia melakukannya. Dia ingin agar misi itu sukses meskipun harus mengorbankan dirinya. Singkatnya, transformasi telah dilakukan. Kini James telah bertransformasi menjadi kamera toilet. Bukan cuma bentuknya yang berubah, agar penyamarannya sempurna, James pun mendapatkan identitas baru. James pun mantap dan bersiap menjalankan misinya. Kemudian diantar oleh pesawat itu, James akan terjun payung dan mendarat ke wilayah Skibidi Toilet hingga sampailah dia di dekat markas rahasia itu. Meskipun agak sedikit gugup, dia pun mendekat ke arah markas itu. Melewati pagar pembatas, James disambut oleh dua Skibidi Toilet penjaga. Beruntung James dengan aktingnya berhasil melewati dua penjaga itu. Gak menunggu lagi, James pun masuk ke setiap ruangan mencari dokumen rahasianya Skibidi Toilet. Sesuai dengan perintah Jenderal, dia pun menyusup mencari apapun yang bermanfaat bagi tim kameramen. Tapi kemudian terdengar suara alarm dari ujung lorong. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dapat mendeteksi keberadaan penyusup di tempat mereka. Dan karena hal itu berarti penyamaran James telah terbongkar. Mengetahui itu, James sedikit panik. Ternyata yang James takutkan terjadi juga. Di sana James tinggal menunggu nasibnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara tim Skibidi Toilet mulai bergerak mencari penyusup yang ada di tempat mereka. Di setiap lorong mereka mencari dan mengamati setiap sudutnya. Di tempat lain, James yang berusaha kabur tiba-tiba melewati ujung lorong. Sialnya, di sana dia juga ketahuan oleh dua Skibidi Toilet itu. James tahu dirinya pasti gak akan selamat dari tempat itu. Dia pun sadar kalau Skibidi Toilet itu pasti sangat marah kepadanya. Meskipun sempat melawan, James akhirnya terkepung. Saat itu dia kalah jumlah dan terpaksa menghindar. Saat di tempat aman, James berpikir sejenak. Dia sadar kalau dengan semua tenaganya pun dia gak akan bisa mengalahkan gerombolan Skibidi Toilet itu. Hingga akhirnya dia berniat akan menggunakan plan B. James akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan markas rahasia Skibidi Toilet. Gak menunggu lagi, James pun menaruh bom di jantung markas Skibidi Toilet itu. Timer itu pun telah diaktifkan hingga tinggal menunggu waktunya untuk meledak. Saat-saat terakhir James teringat masa lalunya. Kala itu dia yang berada di camp pelatihan kameramen sangat bangga. Bukan tanpa alasan, karena dia menjadi kameramen yang berprestasi hingga dijuluki sebagai mata elang dari barat. Setelah itu dia mengingat perjuangannya mengembalikan kedamaian akibat kehancuran yang disebabkan oleh Skibidi Toilet. Entah berapa banyak kota yang telah diselamatkan olehnya. Sementara itu detik bom waktu itu semakin berkurang. Tinggal beberapa detik lagi dan bom itu akan meledak. James mengingat semua rekan-rekan tim kameramen. Pasti dia akan sangat merindukannya nanti. Dan akhirnya detik bom itu berakhir dan akhirnya meledak, yang kemudian menghancurkan markas rahasia Skibidi Toilet. Sementara itu James, agen terbaik kameramen, pun harus lenyap bersama bom itu. Saat itu menjadi kemenangan sekaligus kekalahan bagi kameramen. Pengorbanan James akan selalu dikenang selama-lamanya. Sementara itu di tempat lain, berhari-hari kameramen menghabiskan waktu di lab kecilnya. Dia melakukan eksperimen untuk merekayasa teknologi barunya. Selain setelan supernya, dia juga mengupgrade komponen kameranya. Kini dia pun dilengkapi dengan jetpack. Hingga semuanya telah selesai dan kini jadilah Titan Cameraman Upgrade. Tapi semua upgrade yang dilakukan itu adalah karena satu hal, karena patah hati dari TV Woman. Dan semuanya berawal dari sini. Kala itu di kota Pixelville yang ramai, hiduplah kameramen yang pemalu dan cupu. Dia bernama Tim.
Tim adalah kameramen yang ramah dan baik hati. Meskipun begitu, dia punya kekurangan. Dia selalu minder kalau bertemu dengan teman ataupun orang lain. Dia merasa kalau dirinya hanyalah robot cupu yang gak berarti. Kala itu, Tim bekerja di toko pizza. Tim dikenal sebagai pekerja keras dan rajin. Di sana, Tim bekerja dengan baik. Dia bisa mengerjakan semua pesanan pelanggan dengan sempurna. Meskipun pada kenyataannya, Tim gak begitu suka dengan pekerjaannya karena pekerjaan itu nggak sesuai dengan keahlian. Shopee gratis ongkir. Seorang insinyur, dia melakukan itu semua karena dia nggak punya pilihan. Tim harus mendapatkan uang untuk membeli baterai agar dia bisa hidup. Saat itu, Tim merasa jenuh dengan kehidupan yang dia